Al-Quran. Bila saja para pelaku syirik akbar sebelum datang Al-Quran, Allah menetapkan hukum tadi, apa gerangan dengan orang yang melakukan kemusyrikan setelah diutusnya Rasulullah SAW? Karena tauhid itu sama fitrah. Kalau fitrahnya masih bersih, dengan sendirinya juga paham. Karena dalilnya banyak. Alam ini juga merupakan dalil. Allah pencipta, berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadati. Allah yang menciptakan kita, berarti yang harus diberikan loyalitas. Itu kan sederhana, tanpa butuh dalil khusus. Kalau diutus Rasul untuk mengukuhkan apa yang sudah dipahami tersebut secara fitrah. Nah, tadi dalil Al-Quran, Sunnah tentang orang yang melakukan kemusyrikan sedangkan dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah syirik akbar. Kemudian ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Di antaranya ijma ulama, ijma sahabat tentang pengkafiran orang-orang yang memberikan loyalitas kepada Musailamah Al-Kazzab, menjadi pembela Taugut Musailamah Al-Kazzab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam risalah Syarah Sittati Mawadi Minas Sirah, wa minhum man sabata ala syahadataini, di antara orang-orang murtad itu ada yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Walakinnahu aqarra binubuwati Musailamata, akan tetapi dia membenarkan kenabian Musailamah. Dhannan minhu annahu asyrakahu fin nubuwah, dengan dugaan bahwa Rasulullah telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika, karena Musailamah ini mengangkat para saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia tentang kenabian Musailamah. Fasaddaqahu katsirun minan nas, kemudian dipercayai banyak orang. Berarti orang-orang ini tertipu oleh para saksi palsu. Wa ma'adzalika, namun demikian, ajma'al ulama, para ulama ijma sepakat, para sahabat sepakat, annahum murtadduna walau jahilu dzalika, bahwa mereka itu adalah murtad walaupun jahil, walaupun tidak mengetahui terhadap hal itu, tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah kekafiran, tapi tahu apa yang mereka lakukan itu adalah mengangkat Musailamah sebagai nabi, tapi tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran. Para ulama, para sahabat tidak menguzurnya, tetap sepakat ijma mereka itu apa? Sebagai orang murtad. Kemudian juga ijma ulama yang dinukil oleh Al-Imam Abdullah Ababutin rahimahullah. Syekh Abdullah Ababutin rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin, beliau mengatakan fal mudda'i anna murtakibal kufri muta'awwilan aw mujtahidan aw mukhti'an aw jahilan aw muqallidan ma'dzurun mukhalifun lil kitabi was sunnah wal ijma' bila syak. Orang yang mengatakan bahwa para pelaku syirik akbar, kekafiran yang nyata karena takwil, karena salah menempatkan dalil takwil itu, atau karena ijtihad yang salah, atau karena kebodohan,
atau karena taklid itu diuzur. Orang yang mengatakan para pelaku kemusyrikan karena kebodohan atau ta'wil atau taklid atau ijtihad itu diuzur, tidak dikafirkan, maka orang tersebut mukhalifun lil kitab, menyelisihi Alkitab, Al-Quran tadi dalilnya, wasunnah dan menyelisihi as-sunnah tadi dalilnya, wal ijma dan ijma para ulama bila syak tanpa diragukan lagi. Jadi orang yang mengatakan para pelaku kemusyrikan karena kebodohan itu diuzur, itu pernyataan yang menyelisihi Al-Quran, sunnah dan ijma para ulama. Nah ini dalil Al-Quran, sunnah dan ijma para ulama. Nah kalau sudah ada dalil Al-Quran, sunnah, ijma para ulama, apalagi kita cari. Karena setiap pernyataan dalam din ini harus berlandasan kepada dalil. Ya, kalau sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, sunnah dan ditutup dengan ijma, ijma itu fungsinya adalah untuk menutup adanya pernyataan yang lain. Kalau ada pernyataan yang lain menyelisihi ijma, itu artinya adalah pemahaman yang bid'ah. Makanya kenapa manhaj yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut ajaran bid'ah? Karena keluar daripada ijma para sahabat, para as-salaf as-salih. Nah ini materinya apa? Sebenarnya kalau dipanjangin jadi panjang, tapi ini cukup, mungkin sisa waktunya sampai jam 9 kalau ada yang bertanya. Iya. Iya. Jelas kalau ada kekafiran yang nyata, bukan yang masih samar-samar itu. Yang nyata, yang jelas, lontarannya jelas, kata-katanya jelas, kekafirannya jelas, dalam arti bukan hanya sekedar praduga dari kita, tapi memang kata-katanya jelas. Nah, memang harus meninggalkan. Karena kata Allah, "Fala taqudu ma'hum." Ini ayat An-Nisa 140 itu turunnya bukan di Madinah, di Mekah ketika kaum muslimin dalam kungkungan orang kafir Quraisy. Jadi belum punya negara.
Nah Allah melarang kalau mereka sedang kumpul-kumpul dalam acara syirik mereka, jangan duduk bersama mereka. Jadi lagian juga ayat ini memang di mana saja kapan saja, apalagi ayat ini memang turun dalam konteks yang sama kondisinya dengan zaman sekarang. Dalam kondisi ketika kaum muslimin kondisi tertindas di kota Mekah. Jadi maksudnya kapanpun dimanapun emang kalau dilontarkan kekafiran, kalau kita tidak mampu memang tadi menghentikan, berarti kita yang harus keluar. Tapi insya Allah tidak setiap masjid, dan insya Allah di sini tidak. Makanya emang tanggung jawab pengurus masjid, kalau sudah paham memang besar, berarti harus menunjuk khatib-khatib yang jelas gitu, yang jelas pemahaman tauhid ini, supaya tidak dikejutkan dengan lontaran-lontaran yang membuat posisi sulit. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita di negeri-negeri yang lain. Mereka ketika melakukan itu, dan juga bahkan justru mereka dalam kondisi yang lebih dahsyat lagi. Mereka sengaja ketika khatib kalau seandainya memang mereka Jumat di mana saja, karena selama belum nampak kekafiran ya salat di belakang siapa saja. Tapi ketika pas khatib melontarkan kekafiran, mereka sengaja dan mengamalkan ayat itu memang harus, dan sengaja menampakkan keluarnya supaya tahu. Jadi ditinggalkan tuh karena seperti itu kan jadi tanya orang, kenapa? Kalau memang berani ya utarakan alasannya. Kalau tidak ya udah menghindar aja. Sebaiknya sih disebutkan alasannya karena gini-gini, supaya jadi pelajaran. Jadi dan juga supaya khatib juga berpikir, memang itu kekufuran, itu kemusyrikan, apa salah saya? Jadi kita menjelaskan kekafiran orang kafir itu justru untuk kebaikan orang kafir itu. Karena kalau kita membiarkan orang kafir di atas kekafiran, berarti membiarkan dia untuk menjadi penghuni neraka. Tapi dengan menjelaskan kepada dia kekafirannya, itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dia. Walaupun niat baik kita ini seringnya justru dibalas dengan tindakan yang tidak baik. Kan itu. Kita kan sebenarnya sistem kafir ini seperti kereta api. Kereta api yang sedang melaju kencang, ujungnya ke dalam jurang. Para ulama tauhid, para doa tauhid yang menyerukan, yang mengingatkan para togut itu. Para togut adalah pengendali masinisnya. Ini yang di dalam ini orang yang ikut dalam kekafiran mereka. Nah, para dai itu adalah orang yang berdiri di tengah jalan di hadapan kereta yang sedang melaju kencang, menyuruh, mengajak untuk menyetop, ngasih tahu bahwa di depan ada jurang. Ternyata niat baik mengingatkan supaya tidak jatuh ke dalam jurang, malah malah digilas oleh kereta mereka. Ya kalau mereka jatuh ke dalam jurang, yang salah mereka. Kita sudah mengingatkan. Jadi niat kita itu adalah baik. Sebagaimana orang tua melarang anaknya, kamu jangan kepada anak kecil, kamu jangan makan ini. Kan kelihatannya makanan itu adalah makanan tertentu enak zahirnya, tapi itu bisa mendatangkan bahaya. Nah, orang yang tidak tahu isinya ketika dilarang itu dia melanggarnya, akhirnya mendapatkan bencana. Jadi maksudnya bahwa ketika khatib melontarkan kekafiran, memang kita harus keluar, karena Allah mengatakan fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama
mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan lain. Kalau kalian duduk bersama mereka saat mereka sedang melontarkan itu, berarti kalian sama dengan mereka. Jadi seperti itu. Iya. Minta penjelasan tentang catatan ini. Saat penulis bertanya kepada salah seorang syekh salafi mazhum yang pernah mereka datangkan untuk menjegal dakwah ini, apakah para penyembah kuburan yang bodoh dari itu atau muwahhidun? Dia dari sejenak terus menjawab dia ada yang mengatakan bahwa itu Iya. Yang jadi pertanyaan penjelasannya tentang penulis. Iya. Ini sebenarnya kisah ya sebenarnya tentang saya sendiri gitu. Kisah menjelaskan bahwa kerancuan pemahaman tauhid ini bukan hanya sekedar di sini, bahkan dari sumbernya sendiri, maksudnya tempat yang seharusnya menjadi pilar tauhid dari Saudi sendiri sudah kerusakan pemahamannya sudah menjalar, terutama dari kalangan ulama-ulama resmi pemerintah. Karena ulama-ulama tauhid yang komitmen dengan dakwah tauhid di Saudi sendiri banyaknya di penjara. Di Saudi sekedar doa kunut nazilah Allahumma al'an al-Amerikan, ya Allah laknatilah orang-orang kafir Amerika, turun assalamualaikum langsung dibawa penjara. Itu banyak ketika kasus penyerangan Afghanistan, 1000 sekian dai yang mendoakan hancurnya Amerika itu ditangkapin. Ketika kasus ketika Saudi mau menerapkan demokrasi, para khatib menjelaskan tentang kesyirikan sistem demokrasi, langsung 900 dai dipecat. Nah, pernah ada khatib di Al-Haramain, khatib di mimbar Al-Haramain di Mekah, khatib resmi berdoa dalam ceramahnya, ya Allah balaslah Amerika dengan balasan yang baik. Itu setelah mampu mengusir Irak dari Kuwait. Maksudnya karena kan mendoakan baik. Terus ini maksudnya ulama-ulama resmi itu udah sampai pada tahap itu. Nah, yang di buku itu sebenarnya ketika itu sebenarnya kisah tentang saya sendiri ketika mendakwahkan tauhid. Para orang-orang yang mengaku bermanhaj salafi, padahal salaf berlepas daripada pemahaman mereka menganggap para pelaku kemusyrikan itu adalah muslim, bukan orang musyrik. Mereka hanya mengatakan perbuatannya syirik akbar. Orang minta ke kuburan, mereka mengatakan perbuatannya syirik, kita tidak boleh menyebut orangnya sebagai orang musyrik. Terjadi diskusi antara tadi penulis maksud saya dengan dua doktor dari Saudi tentang masalah ini. Kita kasih makalah berbahasa Arab dan mereka berdua mengakui kebenaran yang ditulis. Diskusi panjang, akhirnya kita menyampaikan pertanyaan pemungkas kepada orang yang disebut syekh tersebut. Saya bertanya, apakah para penyembah kuburan yang bodoh itu, apakah mereka itu muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, ataukah orang-orang musyrik? Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, para penyembah kuburan yang bodoh itu, mereka orang-orang yang bertauhid atau orang-orang musyrik? Musyrik, kan jelas.
Ini dokter, padahal dokter akidah. Dokter akidah. Ketika ditanya demikian, dia bingung. Kalau seandainya jawabannya musyrikun, berarti diskusi antara saya dengan dia, saya yang menang. Karena dari awal pembahasan masalah pelaku syirik akbar yang bodoh. Kalau dia jawab para penyembah kuburan yang bodoh itu adalah muwahhidun, dia kafir karena menyebut para penyembah kuburan sebagai orang-orang yang bertauhid. Makanya bingung, dia akhirnya mengatakan, ya ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang bertauhid. Dia tidak menjawab dengan jawaban dari dia, tapi cari. Padahal dalam konteks keilmuan, menukil ucapan orang dalam konteks jawaban soal artinya setuju dengan jawaban itu. Dan di kemudian hari setelah saya terus mengkaji lagi, membaca lagi, ternyata saya menemukan orang yang mengatakan yang tadi mengatakan ya memang ada orang yang mengatakan bahwa penyembah kuburan yang bodoh itu muwahhidun, ternyata adalah musuh dakwah tauhid yang namanya ulama kaum musyrikin yang sudah divonis musyrik, mulhid, kafir oleh ulama dakwah tauhid, namanya Daud ibnu Jirjis al-Iraqi. Dia yang mengatakan para penyembah kuburan yang bodoh yang mengaku muslim itu adalah muwahhidun. Nah, itu diakui jawabannya oleh dokter akidah dari Saudi tersebut. Maksudnya ini dalam rangka menjelaskan begitu rusaknya pemahaman tauhid sekarang ini dari kalangan yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, padahal salaf berlepas diri dari pemahaman mereka. Itu maksud yang disebutkan di sana. Ada lagi? Atau sudah? Ya, berarti kalau tidak ada, insya Allah ya mudah-mudahan karena paham, dan insya Allah karena memang ada pertanyaan karena paham. Kan kalau tidak ada pertanyaan bisa jadi karena paham, bisa jadi karena tidak paham kan gitu. Tapi karena ada pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa itu paham, dan itu mudah-mudahan, dan kita selalu mohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman yang benar. Saya cukupkan, insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, bimbingan, istiqomah dan keteguhan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.